Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Kapanpun teman-teman melihat video ini, salam kenal dari aku, salam merajut. Di sini aku mau berbagi tips untuk pemula yang sangat pemula, yang belum pernah bisa merajut, belum pernah tahu benang rajut dan jarum rajut atau yang disebut dengan hakpen. Tipsnya untuk menyesuaikan jarum mana nih yang mau aku pakai nih untuk belajar merajut aku nanti, dan benang ukuran apa, ukuran berapa, dan jenis apa yang mau aku pakai untuk belajar merajut nanti, gitulah ya. Jadi di sini ada berbagai ukuran jarum, dari yang kecil banget sampai yang sedang, sampai yang sedang lah, lumayan besar ya, 4 mm. Nah, misal nih kita mau merajut lah, mau belajar kita beli nih benang rajut sama jarum rajutnya ke toko. Kadang-kadang dari toko pun mungkin belum paham bagaimana menyesuaikan ukuran benang dan ukuran jarum, karena kita datang ke tokonya itu aku mau beli benang dong sama jarumnya untuk merajut. Nah, bisa aja kita dikasih benang ukurannya yang tidak sesuai dengan jarumnya, karena yang mereka tahu inilah benang rajut dan inilah jarum rajut gitu. Dan kita pun yang pemula nggak ngerti mana dulu nih ukuran berapa nih yang mau kita pakai gitu kan. Tapi ada bagusnya kalau kita pengen merajut, kita punya teman yang bisa merajut, dan temannya itu mau dong berbagi tips bagaimana memilih benang dan jarum rajut untuk pemula. Oke. Pertama kita siapkan jarum rajut atau hakpen ya, hakpen, jarum rajut. Ada juga yang bilang hook atau haken ya, tapi aku lebih familiar menyebutnya ini jarum. Ini jarum ini benang jenis polister. Ukurannya seperti ini, D30. Nah, jadi yang kita fokus di sini bukan ke jenis benangnya atau ke merek hakpennya, bukan ya. Kita menyesuaikan ukuran benang dan ukuran hakpen, ukuran jarum. Jadi ukuran jarum ini kan ada nih kepalanya ini yang untuk menyangkutkan jarum di sini. Ini dia harus sama besar dengan diameter benang. Jadi kalau kita gini kan, ini kelihatan kan ukuran benangnya ini masih lebih besar dari ukuran jarumnya dan jauh lebih besar dari ukuran jarumnya. Kalau kita coba paksakan kita merajut, ini nanti hasilnya untuk pemula ya, itu bisa jadi jarumnya ini nusuk-nusuk di benang, dan atau benangnya nyangkut dan pecah karena susah ini nyangkutinnya ya. Jadi benang ukuran ini dengan jarum ukuran ini tidak sesuai ya, tidak sesuai. Kita coba dengan yang ukuran ini lebih besar. 30 ini setara dengan 2,20 atau 2,25. Dia gini, beda merek jarum, beda juga standar ukurannya. Ini merek ini nomor 3-nya 2,25 mm ya. Kita coba gini, masih kelihatan ini benangnya ini lebih besar dari jarumnya. Kalau menurut aku, untuk yang pemula sekali, ini jarum masih terlalu kecil ya.
Kita coba dengan nomor 4-nya. Nah, ini kan dua nomor, ada 3 ada 4. Nomor 4-nya kita coba ini. Ini dia udah mulai mendekati cukup ya, untuk mendekati cukup. Untuk pemula banget nih, aku rasa sih masih kurang ya, masih kurang. Tapi kalau mau dicoba dengan ukuran yang seperti ini, nih dia harus pas ya. Dia kalau diginiin, dia yang terasa itu jarumnya. Tapi kalau misalnya benangnya digini ini nih, dia masih terasa benangnya nih gitu kan, ada kena tangan nih benangnya, berarti benangnya belum cocok dengan jarumnya, atau jarumnya belum pas dengan benangnya, ukurannya belum sesuai. Kita coba dengan nomor 5 ya, nomor 5 setara 3 mm. Nih kita giniin, nah ini dia udah pas ya. Coba kita giniin nih, nah dia udah nggak terasa benangnya itu udah nggak terasa. Dari ujung kepala jarum ini udah kena ke besinya aja langsung lagi tuh. Nah, untuk pemula menurut aku ini cocok dan ini pas. Ini nggak bikin jarumnya nusuk-nusuk di benang, nggak bikin jarumnya nyangkut-nyangkut, dan nanti efeknya benangnya pecah, hancur, dan kusut ya, benangnya nanti pecah. Nah, jadi ini ukurannya ini, tipsnya ini seperti ini ya. Kalau kita pegang gini, dia lewat. Nah, udah nggak terlalu udah nggak kerasa si benangnya ini. Kan beda dengan kalau misalnya kita pakai yang ukuran kecil ini justru besinya nggak terpegang, nggak terasa. Yang kerasa itu benangnya. Ini nggak sesuai. Dan kalau kita pakai dengan yang lebih besar ya, ini nomor 7 setara 4 mm. Kalau kita giniin, ini dia masuk semua ke jarumnya, masuk ya, besar. Nah, ini besar. Ini bisa dipakai merajut, cuman nanti hasilnya hasil rajutannya itu longgar-longgar dan jarang-jarang ya. Tapi untuk pemula fokus di tips memilih ukuran jarum dan benangnya aja. Ini bisa ya. Intinya kalau digini ini tuh, nah dia lewat jarumnya. Nah, enggak terasa ininya benangnya ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk perajut yang sudah handal ya, perajut yang sudah mahir, yang sudah bisa merajut, aku rasa sih benang sebesar ini dirajut dengan jarum sebesar ini pun akan bisa. Jadi ini hanya tips bagaimana merajut untuk yang pemula supaya merajutnya itu nyaman, benangnya nggak nyangkut-nyangkut, jarumnya nggak nyangkut-nyangkut, dan benangnya nggak pecah ya. Jadi itu dulu tips memilih benang dan jarum untuk pemula. Sampai jumpa di tutorial merajut dasar yang sangat-sangat pemula, untuk pemula yang baru mulai belajar merajut. Salam merajut untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.